Istirahat, makan bakso. Ya, ntar materi. Habis ini materi kita istirahat dulu ya. Bakso dulu. Iya, bakso dulu. Bukan. Yuk, hah? Bukan. Apa? Ini. Apa ya? Bakso nih. Sip, sip. Waduh, mantap ini. Makan dulu, ngajinya kapan? Makan mulu, katanya ngajinya kapan katanya. Ustaz Dedi kelihatan itu lagi. Begitu nih. Lihat dari sini. Masih ada juga. Yang memberikan materi dari Nasar Al-Bintari SHG MPD. Jadi bukan dokter Akis, SHG MPD. Kepadanya waktu ke depan kami persilakan. Shollu ala Nabi. Yang makan tidak lanjutin makannya, minum kopi karena ini ruang ber-AC, jadi nggak boleh merokok. Ada yang mau merokok keluar. Jadi kita pas doa yang merokok kita matiin, yang merokok. Ya, jadi jangan khawatir, kita sharing, jadi materinya sharing dan halal bihalal kita sharing. Jadi yang makan lanjutkan, jangan grogi, jangan khawatir, jangan bimbang sampai habis. Jadi yang ngomong, yang makan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, alimil ulama, asatidz wal ustadzat, khususnya yang sama-sama kita muliakan pengurus dari Majelis Taklim Ainul Yaqin, yaitu Ustaz Sudirman, kemudian Pak Andika, kemudian Ustaz Ali Hasim, kemudian Ustaz Sujiri, dan yang sama-sama kita muliakan penasihat kita Bapak Haji Jaga Sutara dan Bapak Sendor Agus, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para orang tua, para ajunan, saya banyak sekali ustaz-ustaz kiai. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis yang mulia ini menjadi sebab musabab Allah Kristus berkahan buat kita semuanya. Amin. Para jamaah yang sabar muliakan Allah Subhanahu wa taala dengan materi halal bihalal, pembukaan pengajian kita mudah-mudahan sebagai momen untuk pengajian ke depan bisa lebih lancar lagi, bisa lebih sukses lagi, bisa lebih semangat lagi, bisa lebih kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah dan di sisi manusia. Sebelum saya sampaikan perihal tentang halal bihalal, mari kita bersalawat terlebih dahulu. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Al-Hasan sumal Husain lin Nabi qurratul ain nuruhum kasyam'atin wa jatuhum sallu alaihi ya Habibul Mustafa balligh maqasidana wa lana ma madha
صلى عليه يا المصطفى المقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Mudah-mudahan yang dikasih ini jadi asbab musabab kita semuanya, keluarga kita, keluarga besar kita, terus mendapatkan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita yang hadir rezekinya selalu berlimpah. Amin. Amin. Yang banyak utang mudah-mudahan ada rezeki buat bayar utang. Yang banyak angsuran mudah-mudahan ada rezekinya buat bayar angsuran. Apalagi yang belum punya keturunan mudah-mudahan Allah kasih keturunan yang banyak. Yang belum punya jodoh ada yang belum punya jodoh? Mudah-mudahan dapat jodohnya. Mudah-mudahan Pak Ismail juga mendampingi jawaban. Pokoknya kita doakan semuanya dari majelis yang mulia ini, apa yang kita maksud, apa yang kita minta dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kaitan narasumber karena kita majelis taklim ilmu ini terdiri dari kiai-kiai dan ustaz-ustaz, maka nanti narasumbernya tidak dari luar dari kita. Saat ini mungkin sebagai pembukaan bulan Syawal sudah masuk Ramadan saya. Nanti ada Kiai Syazin, ada Ustaz Wawan, ada Ustaz Agus, ada Ustaz Kiswati, ada Ustaz Samsudin, ada Ustaz Agus, ada Ustaz Dirma, terus coba lagi Satiri, coba lagi ke mana ya? Kisarir dan tentang dengan super. Jadi kita seri yang pertama yang kami sampaikan karena ini kaitan majelis kita. Saya berharap kalau dianggap masih sebagai penasehat, terus dari komunikasi antar anggota ANSA, karena dari pengurus yang baru ini tunjukkan kalau kita jauh lebih baik dari pengurus yang lama. Dulu kita kalau ngadain acara pemagang penuh, ramai, semua berlomba-lomba untuk mendapatkan tempatin. Nah sekarang jangan begitu geser, dikit-dikit geser. Kasihan Pak Hajinya, kemarin ada pensiun. Ada pensiun sih. Orang yang mau punya dan mampu. Jadi setelah ini mohon ketuanya keluarga data lagi. Jadi nanti kayak dulu sekarang bulan April ya. Jadi bulan Mei misalnya Kiai Syazin, bulan Mei Juni Kiai Samsudin, bulan Juli. Jadi muter tuh. Jadi nggak usah pakai dari siapa. Kita pengen Semarang itu lah. Dia tempatnya juga jangan bingung karena sumbernya orang kita. Jadi nggak usah mikirin amplopnya. Ya, teman-teman lah, nggak kayak nasar amplopnya. Nggak usah dipikirin. Itu kan orang dalam. Kita sama-sama anggota. Jadi nggak usah saling hatinya. Yang penting semangat. Khususnya di pelajaran kita banyak yang senior-senior. Selain Pak Jamiat, Pak Ismail, yang senior lagi, Pak Maman, lagi, Pak Sarifudin, Pak Satiri termasuk seniornya. Nah, semoga. Oh, jadi ada yang senior-senior. Terus saya kayak sama-sama. Nggak ada yang merasa lebih pintar, ada merasa nggak sama-sama. Jadi kalau dia punya kesempatan untuk ngomong, ya ngomong, ya. Jangan kita yang nanti. Yang kedua, ini saya tanya tadi ke Pak Muhyiddin, ke Pak Jamiat, kita ngomongnya halal bihalal. Kalau halal bihalal itu ini sama. Nah, kita sekarang sebenarnya deketin bahwa ahli
Zulqa'dah. Udah habis. Nah, kalau sekarang ngomongnya korban. Korban haji itu pada Zulqa'dah. Tapi nggak apa-apa, ini pelajaran buat yang datang jadi kalau orang Arab itu 5 poin, 5 kolom, 5 poin, 5 omongan atau ceramah sesuai dengan situasi kondisi. Jadi kalau kondisinya sawah, ya tentang sawah. Kalau misalnya Zulqa'dah Zulhijjah, ya tentang Zulqa'dah Zulhijjah. Nah itu 5 poin, 5 kolom, 5 poin, 5 omongan. Sejak tempat ada yang ngomongin, setiap ngomongin sesuai dengan tempat, situasi dan kondisi. Yang ketiga, karena materi kita halal bihalal, perlu kami sampaikan kenapa halal bihalal, bukan yang lain, bukannya temuan, bukannya pokoknya kenapa setiap habis lebaran halal bihalal, tidak ada kata yang lain. Nah ternyata kalau halal bihalal kita tanya sama orang Arab, menurut orang Arab juga tidak familiar. Itu bukan adat istiadat orang Arab, tapi itu kearifan lokal. Kearifan lokal itu apa? Kebiasaan yang ada di Indonesia. Dimulainya kapan? Itu 1935 dulu di Indonesia ada pedagang India menjajakan dagangan dengan halal tahun 1934. Kalau antum yang pernah haji, beberapa orang sering haji, panjangnya saya haji Murdin, kemudian Pak Israel sudah haji. Oh belum. Nah ini udah haji atau yang umroh. Nah kalau kita umroh, kemudian ada pedagang, kita nawar tuh. Apa kata orang Arab? Halal. Kalau kita kan halal berarti halal. Nah kalau halal boleh, nggak apa-apa. Halal. Nah di Indonesia begitu halal, apa halal. Tapi itu belum familiar. Nah waktu Presiden Soekarno 1448 baru ada masalah. Para elit politik, para tokoh masyarakat berseberangan. Pokoknya ada yang mendukung Pak Soekarno, ada yang bertentangan dengan Pak Soekarno. Pak Soekarno sulit merangkul, menggabungkan. Akhirnya beliau datang ke Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Kiai, ini kalau tokoh masyarakat para sesepuh kontrak tidak sepemahaman atau bersebelahan, ini berbahaya buat kesatuan Indonesia. Maka saya pengen merangkul semua tokoh masyarakat, elit politik supaya baru ngumpulin. Kalau ngumpulin konsolidasi biasa, kalau ngumpulin para menteri biasa. Saya khawatir saya ngumpulin mereka, kamu ngumpul. Kenapa? Ada yang pro, ada yang kontra. Kalau pro mereka datang, yang kontra nggak datang. Akhirnya kata Kiai Abdul Wahab Hasbullah, di meja Pak Soekarno ada istilah yang sering sudah dengar, halal bihalal. Apa itu halal bihalal? Ada Kiai Abdul Wahab Hasbullah belajar halal bihalal itu kearifan lokal kita. Artinya berasal dari bahasa Arab, tapi bukan asal dari Arab. Jadi kalau masyarakat Indonesia halal bihalal bukan dari Arab, tapi kearifan lokal, kebiasaan kita. Karena mendengar orang dagang halal. Jadi halal bihalal. Oke, bagi kalian kalau begitu demikian adanya, kita undang para tokoh masyarakat, para elit politik, kita kumpulkan di sana. Judulnya halal bihalal. Terus 1947-1948. Nah, ketika Insinyur Soekarno mengatakan halal bihalal, orang juga masih asing tuh. Tokoh masyarakat yang tadinya pro sama Soekarno tidak paham, yang kontra
saat kumpul itulah Soekarno menyampaikan tentang persatuan. Apa kata Soekarno? United we stand, divided we fall. Apa artinya? United we stand, divided we fall. Bersatu kita teguh, bercerai bukan itu. Bersatu kita teguh, bercerai kita berhasil Pak. Semua yang kontra sama Soekarno datang. Dan ketika itulah setiap hari raya Lebaran di Indonesia ada acara halal bihalal. Habis pulang kampung, di kampung ketemu dengan orang halal bihalal. Balik dari kampung pulang ke rantauan ketemu RT dan RW, RT RW ngumpulin namanya halal bihalal. Arisan mulai pengajian lagi acaranya halal bihalal. MCI lagi kumpul sebelah bakung acara halal bihalal. Coba kalau di depan tidak bilang halal bihalal jangan-jangan di parkir itu nggak ada datang tuh. Ya itu ya. Nah itu cerita awal halal bihalal. Jadi itu kearifan lokal, bukan dari Arab. Bahasa Arab, tapi itu kearifan lokal. Nah ketika halal bihalal, kan yang kesel. Saya kumpul nggak tahu ngumpulin nama orang yang nggak suka. Nah kalau kita kumpul kepada orang yang nggak suka, biasanya apa? Dekatnya lebih jauh. Saya bilang juga, kesel sekali. Apa kata Nabi? Kalau udah kumpul sama kumpul berhadapan, ciri orang kesel menghindar. Maka supaya tidak kesel lagi, tasofahu yarhabil gilu ampulu itu jabatan. Orang kalau sudah jabatan mau kesel, dendam, benci, senang dengan orang susah dengan kalau udah sama. Pasti kesel nggak sih kira? Gua semuanya berdebat sama lu. Semuanya kan udah terlanjur kita kumpul, itu udah kemarin tuh. Kalau udah terlanjur ketemu. Tapi kalau misalnya udah ketemu satu RT, kesel sama dia lewat gang sana, dia lewat gang sini juga. Dia tuh pikirannya sama. Lah kemudian dia lewat gang sana, sama-sama ketemu lagi sama dia. Tuh. Kalau kita kesel sama orang, dunia terasa sempit. Maka kata Nabi tasawuf, jabat tangan, yang diambil dulu, al-dulu penyakit hati. Penyakit itu kesel, gedeg, dendam, benci banget. Kalau sudah salaman, hilang. Maka ciri halal bihalal ini kita baru mulai lagi. Ada yang dari lebaran baru ketemu, nah sekarang ketemu nih halal salaman. Cirinya kalau ke Nabi di antara orang yang serius minta maaf nangis. Jangan minta maaf sama ketawa. Maaf itu belum salah kan? Ya kagak serius namanya. Jadi kata Nabi kalau kita serius kita minta maaf pada seseorang, dia akan menunjukkan air mata. Kenapa Islam memperhatikan kita supaya saling halal bihalal, saling jabatan tangan, saling silaturahim? Karena ada dua hal yang jangan sampai kita remehkan. Pertama, muamalatun ma'al khaliq. Yang kedua, muamalah sama makhluk. Harus imbang. Nah, saya teman-teman ini ahli ibadah semua insyaallah. Nggak ada yang ahli maksiat. Amin. Nggak ada. Bang Jadi itu ahli ibadah. Bang Jadi itu ahli ibadah. Tuh bunyi lagi yang siram. Ini kalau kita sudah ibadah kita sudah selesai bagus. Tapi itu tidak sempurna sama malam makhluk nggak bagus. Jatuhnya nanti, jatuhnya dalam agama itu kalau kita puasanya full sebulan penuh, tarawihnya full sebulan penuh, pokoknya ibadah full kita sama Allah mengabdi banget. Tapi kita sama orang ada punya cara salah, maka selama itu pahala masih ada.
Kalau kata Nabi, namanya kalau ada ahli ibadah tapi pergaulannya kurang bagus, namanya bangkrut. Karena kata dulu manhum blisina. Jadi Rasulullah pernah ketika ngumpulin sahabat, beliau bersabda, tahukah kalian siapa orang yang mublis? Mublis itu apa? Kalau mublis kalau bahasa pesantren mati fulus, mati nggak ada, fulus duit, nggak ada duit, berarti oke. Pakai duit. Kata kalian, Pak, atadruna man muflisu fihi. Mulu, udah para sahabat menjawab. An muflisu fina man la dirham wala mata. Orang yang bangkrut di antara kita ya Rasulullah, orang yang nggak punya duit dirham, nggak punya harta, nggak punya pekerjaan, itu bangkrut. Karena Nabi bukan, itu biasa. Al-muflisu fina man ya'ti yawmal qiyamah bisalatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut nanti di antara kita orang yang mencium pahala ibadahnya, pahala sholat berlimpah, pahala puasa berlimpah, pahala zakat berlimpah, walakin bukan karena pahala. Akan tetapi dia ibadah sama temannya, temannya dia fitnah, temannya malu. Lu kemarin anu ya, apa anu kemarin belum? Jangan malu. Dia ahli ibadah, tapi keburukan temannya, saudaranya dia ubah kemana-mana. Dia ahli puasa, ahli sholat, orang nggak saja pukul. Nanti kata Nabi, orang-orang yang kita karena pergaulan kita nggak bagus, orang yang tadinya dia fitnah minta pahala puasa, diambil pahala puasa. Nanti orang yang kita zalimi dalam hidup dia nuntut keadilan kepada Allah. Ya Allah, saya nggak salah, tapi saya dipukul. Saya minta pahala sholatnya. Ya Allah, saya difitnah, sedangkan fitnah itu lebih kecil daripada bangunan. Saya menuntut keadilan. Pahala zakat diambil. Diambil tuh orang ahli ibadah satu kampung tahu dia ahli ibadah. Teman juga tahu ahli ibadah, udah melangkahkan kaki mau masuk ke surga. Apa kata? Malaikat mas, mau ke surga? Bentar dulu. Ini hasil penghitungan sementara, quick count, penghitungan cepat, ternyata pahala Anda habis. Memang kampung Anda ahli ibadah, tapi Anda bergaul dengan teman, dengan saudara, dengan lingkungan kurang bagus. Tuh, makanya sama teman, sama saudara bercanda boleh, jangan masuk ke dalam hati. Mentang-mentang hitam, temennya bilang, wah hitam, siapa yang bilang hitam? Ya emang hitam, harusnya tersesuai dengan putih. Lah nah itu kalau bilang itu, nggak serba salah namanya manusia. Makanya nama